Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ita Suslawati dari jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, peminatan Epidemiologi dan Biostatistika, Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai fungal disease dari penyakit mukormikosis. Yang pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu mukormikosis. Mukormikosis merupakan fungal disease yang disebabkan oleh jamur Mucormycetes. Nah, mukormikosis ini biasanya menyerang orang dengan sistem kekebalan yang lemah. Biasanya terjadi pada orang yang pernah transplantasi organ. Selanjutnya, jamur Mucormycetes ini biasanya hidup di lingkungan, yaitu berada di tanah dan di bahan organik yang membusuk, misalnya di daun, kemudian tumpukan kompos maupun kayu yang busuk. Kemudian mukormikosis ini terjadi jika bersentuhan dengan spora jamur yang ada di lingkungan, yang bisa menimbulkan infeksi paru-paru atau sinus dan bila menghirup spora jamur dari udara. Mukormikosis ini bisa berkembang pada kulit setelah jamur ini memasuki kulit melalui luka, goresan maupun jenis lain trauma kulit terjadi di hampir semua bagian tubuh. Selanjutnya, epidemiologi. Perkiraan kejadian yang berbasis populasi mukormikosis ini diperoleh dari pengawasan laboratorium di San Francisco Bay Area selama 1992 dan 1993 yang menyarankan setiap tahunnya terdiri dari 1,7 kasus per 1 juta populasi. Kemudian pengawasan yang prospektif ini di antara 16.808 penerima transplantasi yang dilakukan di 23 institusi selama tahun 2001 sampai 2006 yang menemukan bahwa mukormikosis ini adalah jenis jamur invasif yang paling umum pada penerima transplantasi sel induk dan menyumbang 8% dari semua infeksi jamur invasif. Di antara penerima transplantasi organ padat, mukormikosis ini menyumbang 2% dari semua infeksi jamur invasif. Selanjutnya, untuk kematian karena mukormikosis ini kira-kira secara keseluruhan 54%. Untuk angka kematian ini bervariasi tergantung pada jenis jamur, lokasi tubuh yang terpengaruh, misalnya tingkat kematian adalah 46% di antara orang-orang yang infeksinya di sinus, kemudian terdapat 76% untuk infeksi paru-paru dan 96% untuk mukormikosis yang menyebar di seluruh tubuh. Untuk jenis mukormikosis, ini meliputi mukorsinosis, mukormikosis sinus dan otak, kemudian paru-paru, kulit, mukosa gastrointestinal, dan mukormikosis disseminata. Untuk yang pertama yaitu mukormikosis sinus dan otak, ini terjadi biasanya pada penderita diabetes yang tidak terkontrol, kemudian pada orang yang transplantasi ginjal, pasien kanker, kemudian transplantasi sel induk maupun orang yang pernah transplantasi organ padat. Kemudian yang kedua, mukormikosis paru-paru, ini biasanya terjadi pada penderita kanker dan juga terjadi pada orang-orang yang melakukan transplantasi organ dan transplantasi sel induk. Selanjutnya, mukormikosis mukosa gastrointestinal, ini biasanya sering terjadi pada anak-anak daripada orang dewasa, terutama pada bayi prematur dan bayi yang badan lahir rendah yang berusia kurang dari 1 bulan, kemudian orang yang telah mendapatkan antibiotik, pembedahan, ataupun obat-obatan yang menurunkan kemampuan tubuh untuk melawan kuman dan penyakit. Untuk mukormikosis disseminata, ini terjadi ketika infeksi menyebar melalui aliran darah untuk mempengaruhi bagian lain dari tubuh. Terjadi pada pasien neutropenia dengan infeksi paru dan juga biasanya terjadi pada otak, limfa, jantung, dan juga kulit. Selanjutnya, mukormikosis kulit, biasanya ini terjadi setelah jamur ini masuki tubuh melalui luka, goresan,
operasi, luka bakar maupun jenis trauma kulit lainnya. Untuk mukormikosis kulit ini bisa terjadi secara primer dan sekunder. Untuk yang primer ini disebabkan oleh inokulasi langsung jamur ke kulit yang terganggu. Bisa terjadi pada pasien yang luka bakar maupun bentuk lain dari trauma kulit lokal. Untuk infeksi primer ini bisa menghasilkan respon inflamasi akut dengan nanah, kemudian pembentukan abses, pembengkakan jaringan, dan juga nekrosis. Juga dapat terjadi lesi merah atau indurasi dan sering berkembang menjadi eskar hitam. Untuk infeksi kulit sekunder ini terlihat ketika patogen ini menyebar secara hematogen, kemudian lesi biasanya dimulai sebagai selulitis eritomatosa, indurasi dan nyeri, dan menjadi tukak yang ditutupi dengan eskar hitam juga. Selanjutnya untuk etiologi atau sumber mukormikosis. Mukormikosis ini disebabkan oleh jamur Mucormycetes yang terdapat di lingkungan, biasanya di tanah maupun bahan organik yang membusuk. Mucormycetes ini banyak di tanah daripada di udara, dan juga banyak ketika musim panas daripada musim dingin. Untuk kebanyakan orang bisa melakukan kontak dengan spora jamur mukormikosis setiap hari karena banyak orang yang bekerja di sekitar lingkungan dan sering terpapar dengan jamur ini. Mukormikosis ini biasanya bahaya bagi orang yang memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah. Ketika menghirup spora menjadi infeksi paru-paru atau sinus dan bisa menyebar ke bagian tubuh lainnya. Jenis jamur yang biasa menyebabkan mukormikosis ini diantaranya jamur Mucormycetes yang termasuk dalam ordo ilmiah Mucorales. Jenis yang paling umum yang biasa menyebabkan mukormikosis ini yaitu spesies Rhizopus dan spesies Mucor. Contoh lain spesiesnya yaitu Rhizomucor, spesies Synspalastrum, dan lainnya. Selanjutnya reservoir. Ini mukormikosis adalah cetakan dari termotoleran yang biasa ditemukan di lingkungan. Untuk studi pengambilan sampel di lingkungan menunjukkan bahwa Mucormycetes ini ditemukan di tanah daripada di udara. Berikut merupakan gambar dari jamur Mucormycetes. Berikut ini merupakan patogenesis dari mukormikosis. Yang pertama, ketika orang menghirup spora jamur, ini akan menginfeksi paru-parunya dengan Conidia dari jamur ini akan menjalar di alveolar dan mulai menginfeksi. Selanjutnya, spora akan menginokulasi jaringan dengan penetrasi trauma dan mengkontaminasinya. Kemudian terjadi makrofagositosis makrofag dan neutrofil yang mana itu akan diinhibitasi oleh glukokortikoid dan neutropenia. Yang selanjutnya neutrofil ini akan membentuk hifa yang akan berproliferasi. Yang selanjutnya akan angiosifansif ini tumbuh di dalam jaringan dengan hemorrhage, trombosis dan nekrosis yang selanjutnya akan mengalami diseminasi. Untuk tanda dan gejalanya, gejala dari mukormikosis rinocerebral ini meliputi pembengkakan wajah satu sisi, kemudian sakit kepala, hidung tersumbat, keluarnya cairan sanguinosa, kemudian lesi hitam, nekrotik, kemudian demam. Untuk gejala mukormikosis paru-paru biasanya demam, batuk, kemudian nyeri dada dan juga sesak nafas. Untuk yang gejala mukosa kulit biasanya mengalami lepuh atau bisul, dan area yang terinfeksi dapat berubah menjadi hitam, dan gejala lainnya berupa rasa sakit, kehangatan, rasa sakit dan terasa panas, kemerahan yang berlebihan atau pembengkakan di sekitar luka.
Untuk gejala mukormikosis gastrointestinal meliputi sakit perut, mual dan muntah dan pendarahan gastrointestinal. Untuk gejala mukormikosis disseminata biasanya ini terjadi pada orang yang sudah sakit karena kondisi medis lainnya sehingga bisa sulit untuk mengetahui gejala mana yang berhubungan dengan mukormikosis. Untuk pasien dengan infeksi yang menyebar di otak dapat mengalami perubahan status mental atau koma. Untuk faktor resikonya, biasanya mukormikosis ini terjadi pada orang-orang dengan masalah kesehatan atau pernah minum obat yang bisa menurunkan kemampuan tubuh untuk melawan kuman dan penyakit. Biasanya kelompok yang bisa terkena atau terinfeksi mukormikosis ini yaitu penderita diabetes, kemudian penderita kanker, orang yang pernah transplantasi organ, transplantasi sel induk, kemudian orang yang mengalami neutropenia atau jumlah sel darah putihnya yang rendah, kemudian penggunaan kortikosteroid jangka panjang, penggunaan narkoba suntikan, kemudian terlalu banyak zat besi dalam tubuh, mengalami cedera kulit akibat operasi, luka bakar atau luka sehingga bisa berisiko terhadap masuknya jamur mukormycetes, kemudian bayi yang prematur dan memiliki berat badan lahir rendah. Biasanya ini terjadi pada mukormikosis gastrointestinal neonatal. Untuk diagnosis mukormikosis biasanya mempertimbangkan riwayat medis, kemudian gejala, pemeriksaan fisik dan juga tes laboratorium. Yang pertama yaitu mengumpulkan sampel cairan sistem pernapasan yang kemudian akan dibawa ke laboratorium untuk diamati di bawah mikroskop dan bisa didiagnosis dengan tes pencitraan seperti CT scan paru-paru, sinus atau bagian dari tubuh lain pada lokasi infeksi yang biasanya dicurigai. Untuk diagnosis pasti mukormikosis ini perlu bukti histopatologis atau kultur positif dari spesimen dari tempat diinfeksi tersebut. Selanjutnya, ini merupakan hasil dari diagnosis. Contoh hasil diagnosis laboratorium. Untuk yang gambar sebelah pojok kiri atas itu diagnosis mukormikosis, kemudian yang bawahnya itu mukormikosis disseminata, sebelah pojok kanan atas itu mukormikosis paru-paru pulmonari. Kemudian yang bawahnya yaitu diagnosis dari mukormikosis cerebral atau mukormikosis otak atau sinus. Selanjutnya yaitu penularan mukormikosis. Penularannya ini melalui inhalasi, inokulasi atau menelan spora dari lingkungan. Selanjutnya bisa juga terjadi melalui perawatan kesehatan, misalnya pada perban perekat maupun penyaringan udara yang buruk, kemudian peralatan medis yang tidak steril maupun konstruksi bangunan dari rumah sakit itu. Untuk pencegahan mukormikosis biasanya ini dengan melindungi diri dari lingkungan, yaitu menghindari area yang banyak debu seperti konstruksi bangunan yang rusak dan penggalian, dan disarankan untuk mengenakan respirator N95 atau sejenis masker wajah. Selanjutnya yaitu menghindari kegiatan yang biasanya melibatkan kontak dengan tanah atau debu, misalnya pekerjaan di pekarangan maupun berkebun. Jika ini tidak dapat dihindari, maka perlu mengenakan sepatu, kemudian celana panjang maupun kemeja lengan panjang saat melakukan kegiatan di luar ruangan seperti berkebun, bekerja di halaman maupun mengunjungi daerah yang berhutan. Kemudian harus mengenakan sarung tangan saat menangani bahan seperti tanah, lumut maupun pupuk kandang. Nah, untuk mengurangi kemungkinan terkena infeksi kulit juga harus cepatnya membersihkan luka kulit dengan sabun di bawah air yang mengalir, terutama jika terkena tanah ataupun debu. Untuk obat anti jamur, jika berisiko tinggi terkena mukormikosis, maka obat anti jamur ini biasanya diberikan. Penyedia layanan kesehatan akan meresepkan obat untuk mencegah mukormikosis dan infeksi jamur lainnya. Untuk pengobatan mukormikosis ini meliputi amphotericin B, posaconazole,
atau isavuconazole. Nah, obat-obatan ini diberikan melalui vena yang meliputi amphoterisin B, posaconazole, isavuconazole, atau bisa melalui mulut yang meliputi obat posaconazole dan isavuconazole. Obat-obatan ini termasuk fluconazole, voriconazole, dan esinokandin ini tidak bekerja melawan jamur yang menyebabkan mukormikosis. Nah, mukormikosis ini seringkali memerlukan pembedahan untuk memotong jaringan yang terinfeksi. Untuk prognosisnya biasanya tergantung pada faktor yang termasuk kecepatan diagnosis dan pengobatan, tempat infeksi dan kondisi yang mendasari pasien dan tingkat penekanan kekebalan. Untuk angka kematiannya secara keseluruhan sekitar 50%, meskipun identifikasi dan pengobatan ini dapat menghasilkan hasil yang lebih baik. Untuk pengawasan dan statistik, ini tidak ada surveillance nasional untuk mukormikosis. Jadi penyedia layanan kesehatan ini biasanya merasa khawatir terhadap jumlah kasus baru yang tidak biasa, harus menghubungi negara bagian mereka atau badan kesehatan masyarakat setempat. Nah, berikut ini merupakan gambar ringkasan dari mukormikosis tadi yang bisa dilihat, yaitu meliputi resiko, faktor resiko, definisi, kemudian jenisnya, kemudian faktor resikonya. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rickettsia disease atau rickettsia zoonosis, yaitu penyakit murin tipus. Apa murin tipus itu? Murin tipus itu merupakan tifus endemik yang merupakan penyakit demam yang disebabkan oleh Rickettsia typhi. Nah, Rickettsia typhi ini termasuk tipus grup Rickettsiosis atau TGR. Murin tipus ini biasanya terdapat pada lingkungan yang padat penduduknya dengan tikus yang hidup berdekatan. Nah, kejadian murin tipus ini biasanya terjadi di seluruh benua, terutama di negara tropis, seperti di Texas, California, Asia, Afrika, Mediterania. Menurut Rauch et al., berdasarkan penelitiannya itu menunjukkan bahwa Asia Tenggara ini adalah daerah yang paparan infeksi murin tipus yang paling umum, dengan hampir separuh dari total kejadian di Indonesia, Thailand, dan Kamboja yang terkait dengan sanitasi yang buruk. Kemudian Indonesia ini merupakan salah satu negara dengan tingkat prevalensi tertinggi untuk antibodi terhadap Rickettsia typhi. Untuk prevalensinya sebesar 42% yang ditemukan di antara warga Malang, Jawa Timur. Perbedaan geografis ini bisa terkait dengan tingginya populasi di wilayah tertentu. Nah, penyebab relatif tingginya seroprevalensi yang ada di Jawa Timur ini belum diketahui secara pasti, namun ini terkait dengan distribusi host dan juga vektor. Transmisi murin tipus ini berhubungan lebih erat dengan populasi vektornya, yaitu kutu, dibandingkan dengan reservoirnya. Nah, kutu menyebar paling baik pada lingkungan panas dan kering. Untuk kejadian murin tipus ini mengikuti perubahan musim. Nah, murin tipus ini merupakan penyakit zoonosis endemik yang disebabkan oleh Rickettsia typhi yang berbentuk kokobasil. Dan Rickettsia typhi ini biasanya berkembang biak di sel epitel kutu dan keluar melalui feses. Nah, manusia dan mamalia lainnya ini bisa terinfeksi bakteri melalui gigitan kutu dan kotoran yang terinokulasi ke tempat gigitan. Nah, bakteri ini juga menginfeksi organ reproduksi kutu yang memungkinkan penularan infeksi secara transferial. Untuk vektor utama murin tipus ini adalah kutu tikus, Xenopsila ceopis. Untuk yang selanjutnya masih terkait dengan etiologi. Murin tipus ini siklus klasiknya melibatkan tikus hitam, yaitu ratus-ratus, dan tikus coklat atau Ratus norvegicus di daerah perkotaan, dan kutu tikus Xenopsila ceopis. Murin tipus ini biasanya ditemukan di daerah pinggiran yang memiliki sanitasi yang buruk, yang memiliki kepadatan tikus. Reservoir lainnya yaitu oposum dan kucing.
Untuk insiden murin tipusnya memuncak pada musim panas. Dan kondisi iklim musim panas dan basah ini menambah jumlah tikus dan meningkatkan resiko manusia terpapar. Untuk yang selanjutnya, ini merupakan siklus hidup dari murin tipus. Untuk yang pertama, ketika murin tipus ketika host dari murin tipus ini bertelur, maka akan berubah menjadi larva, kemudian berubah menjadi pupa dan berkembang menjadi rickettsia dewasa. Yang selanjutnya rickettsia ini akan menempel pada atau menginvasi pada tikus yang merupakan host definitifnya dan bisa menyebarkan infeksi yang dinamakan murin tipus ke manusia. Selanjutnya, gejala dan tandanya. Masa inkubasi dari murin tipus ini yaitu 7-14 hari. Murin tipus ini biasanya sulit didiagnosis karena pada awal perawatan gejala klinisnya ini tidak spesifik. Biasanya ada 3 gejala utama, yaitu demam. Demam ini dapat bertahan 3-7 hari, kemudian nyeri kepala, kemudian ruam kulit, kemerahan atau ras yang bisa bertahan sekitar 1-4 hari. Kemudian untuk gejala lainnya biasanya menggigil, mialgia, dan malaise. Selanjutnya, kurang dari sepertiga pasien mengalami fotofobia, antalgia, dan leher nyeri punggung. Untuk gejala pernafasannya biasanya terjadi batuk dan kelainan pada ronsen dada yang sering ditemukan. Biasanya mengalami kerusakan sirkulasi mikro sehingga terjadi edema paru. Yang selanjutnya yaitu pada keadaan berat, murin tipus ini dapat melibatkan sistem saraf pusat. Gejala neurologis lebih serius yaitu diplopia, edema papil, dan paralisis wajah. Berikut merupakan siklus penularan murin tipus rickettsia type B. Yang pertama, ketika Xenopsila siopis dan Stenocephalus felis ini bertelur, maka akan berubah menjadi larva, selanjutnya berkembang menjadi pupa dan berkembang menjadi nyamuk dewasa, berkembang menjadi pupa dan berkembang menjadi Xenopsila siopis dewasa. Kemudian akan menginvasi pada tikus 100 spesies, pada spesies 100 yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian akan tinggal atau hostnya yaitu tikus tadi, kemudian akan kutu Xenopsila siopis tadi akan mengkontaminasi, dan apabila menggigit tikus maka tikus akan terinfeksi, dan apabila mengeluarkan feses maka feses akan secara otomatis sudah terinfeksi oleh kutu dan bisa menular pada manusia. Dan selanjutnya diagnosis. Untuk anamnesis biasanya ada riwayat tergigit vektor garukan di tempat gigitan kutu yang bisa memungkinkan feses mengandung rickettsia berinuklasi ke dalam luka kulit, masuk ke aliran pembuluh darah dan berkembang. Untuk diagnosisnya yaitu gejala klinis, riwayat bepergian, cuaca dingin atau lingkungan yang padat, dan juga penyebaran epidemiologi. Kemudian mempertimbangkan riwayat perjalanan, dan selanjutnya populasi tikus yang banyak. Untuk pemeriksaan laboratorium, untuk diagnosis definitifnya ini merupakan hasil tes IVA atau immunofluorescence assay darah yang dianggap gold standar, tetapi ini jarang dilakukan pada awal gejala. Untuk titer terdeteksi oleh IVA ini pada 50% pasien di akhir minggu pertama gejala dan hampir seluruh pasien setelah 2 minggu. Untuk peningkatan titer IgM ini mengindikasikan bahwa infeksi sudah pada tahapan primer akut.
dan ai gigi mengindikasikan infeksi lampau. Peningkatan titer OX ini sugestif demam tifus. Diagnosis pastinya memerlukan pemeriksaan polimerase chain reaction atau PCR. Pemeriksaan laboratorium ini ditemukan adanya trombositopenia, leukopenia, dan hiponatremia ringan, peningkatan enzim hati, transaminemia ringan, dan peningkatan laktat dehidrogenase. Untuk hematuria dan proteinuria ini biasanya ditemukan pada 1/3 hingga 1/2 pasien dewasa. Untuk leukopenia ini sering ditemukan pada gejala awal infeksi leukositosis dengan dijumpai setelahnya. Untuk trombositopenia ini menunjukkan adanya cedera vaskular yang dimediasi rickettsia. Untuk diagnosis bandingnya biasanya meliputi demam dingin, malaria, demam tifoid, kemudian brucellosis dan mononukleosis infeksiosa. Untuk morinthipus dan demam tifoid ini biasanya mengalami demam terus-menerus dengan berbagai gejala lain yaitu malaise, nyeri kepala, dan mialgia. Ikterik dan melena juga bisa muncul, namun perdarahan subkonjungtiva ini biasanya disebabkan oleh morinthipus. Untuk pengobatan, antibiotik ini sangat efektif bila digunakan sejak dini pada minggu pertama gejala. Terapi harus dimulai lebih awal berdasarkan pendekatan klinis dan epidemiologi tanpa harus menunggu hasil konfirmasi diagnosis laboratorium. Pengobatan yang pertama biasa digunakan yaitu doxycycline. Ini merupakan obat pilihan. Biasanya obat pilihan ini digunakan selama 7-10 hari. Untuk doxycycline sendiri ini aman untuk anak-anak karena penggunaannya sangat singkat yaitu 3-7 hari sehingga mengurangi resiko pewarnaan gigi. Untuk sebagian kasus besar ini diobati dengan menggunakan doxycycline dengan dosis 2 kali 100 mg per oral selama 5 hari. Doxycycline ini juga dipertimbangkan sebelum konfirmasi hasil tes serologi. Untuk pengobatan kedua biasanya menggunakan chloramphenicol yang efektif sebagai alternatif pada wanita hamil trimester 1 dan 2 dengan dosis 4 kali 500 mg per oral selama 7 kali 10 hari. 7-10 hari. Untuk pengobatan selanjutnya yaitu quinolone seperti ciprofloxacin atau floxacin sebagai alternatif yang efektif, biasanya dengan dosis 2 kali 750 mg per oral selama 5 hari. Untuk durasi terapi sendiri ini bervariasi dari minimal 5 hari hingga maksimal 3-4 hari bebas demam. Untuk komplikasinya biasanya dikaitkan dengan infeksi akut yang sering terjadi yang meliputi vaskulitis, hepatitis, perdarahan gastrointestinal, hipovolemia, gangguan keseimbangan elektrolit, dan juga keterlibatan multiorgan termasuk sistem saraf pusat dan ginjal. Untuk kematiannya lebih rendah jika menggunakan antibakteri yang sesuai yaitu 1% dan dapat mencapai 4% jika tanpa obat antibakteri. Untuk mencegahannya yaitu dengan meminimalkan pajanan vektor dengan membatasi kontak hewan pengerat dan kutu. Kemudian menjaga kebersihan diri menggunakan insektisida untuk menurunkan populasi hewan pengerat dan juga membersihkan dedaunan atau semak-semak yang harus dipangkas untuk menghindari perlindungan bagi hewan pengerat dan kucing liar. Untuk tirai jendela ini harus dipasang untuk mencegah hewan masuk ke dalam rumah. Selanjutnya, sumber makanan yang bisa mendorong hewan liar masuk ke rumah harus dibersihkan, misalnya tempat sampah terbuka, kemudian kaleng, makanan yang jatuh, dan makanan hewan peliharaan. Berikut merupakan referensi yang saya dapatkan terkait dengan penjelasan dari penyakit tersebut yaitu morinthipus dan mucormycosis. Demikian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.